Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Michael dari kelas TI2 dengan nomor absen 12 dan nomor induk mahasiswa 1841720 124. Di sini saya akan menjelaskan untuk UAS pemrograman web lanjut, di mana saya akan menjelaskan reserver dan website yang digunakan yaitu website koperasi simpan pinjam. Pertama-tama ini adalah tampilan dari web yang kita gunakan, web koperasi simpan pinjam. Terdapat fitur login, yaitu memasukkan username dan password lalu login. Dan di bawah sini ada fitur untuk melakukan pendaftaran. Pada codingan ini kita buka di controller, di login. Untuk membuat tampilan seperti ini digunakan fungsi index pada controller login, yaitu pada bagian ini, fungsi index. Lalu di bawahnya ada function out, di mana fungsi ini untuk melakukan pengecekan login. Kita bahas setelah kita membahas untuk registrasi. Pertama-tama kita lakukan registrasi. Ini adalah tampilan untuk melakukan registrasi. Terdapat kolom nama, gender, alamat, nomor HP, username, password, dan konfirmasi password. Di halaman ini ditunjukkan di view, login, register. Di sini codingannya untuk halaman register tadi. Ini semua codingannya. Kita coba melakukan daftar. Nama kita isikan nama kita terserah, atau nama siapapun. Username ini nanti untuk digunakan login. Password, nah kita bahas untuk di controller login dulu, di mana terdapat fungsi register, di mana fungsi ini ada untuk form validasi, yaitu kita harus mengisikan nama, memilih gender, mengisikan alamat, nomor HP, username, password, dan password, confirm password, di mana di sini digunakan password dan password 2. Di sini ada fungsi if else. Jika semuanya benar jika terdapat kesalahan, maka kita akan dikembalikan ke login register untuk mengisi data kembali. Misalnya dari nama atau alamat belum ada yang diisi. Lalu jika semua sudah diisi, kita akan dilanjutkan oleh fungsi if else lagi, di mana fungsi ini bertujuan untuk memastikan passwordnya sama dengan confirm password. Jadi kan kita tadi mengisikan 2 password. Fungsi ini ditujukan apakah password tersebut sudah sama. Jika password tersebut sudah sama, kita akan ada flash data, yaitu akun dibuat, silakan konfirmasi, yaitu akan mengarah ke halaman login, yang di awal tadi. Jika salah, nanti akan muncul pesan confirm password salah. Kita coba praktekkan. Di sini saya isi password 123. Lalu konfirmasinya ASD. Tentu ini salah kan? Kita coba daftar. Nah, ini ada flash data konfirmasi password salah. Lalu kita coba isi yang betul. Passwordnya 123.
register. Nah, akun berhasil dibuat. Silakan konfirmasi akun ke admin koperasi. Lalu kita coba melakukan login dengan user yang kita buat tadi. Klik login. Username belum dikonfirmasi admin, di mana fungsi ini terdapat pada fungsi out, yaitu pada ini. Fungsi out ini ada digunakan di view index form open login out ini tadi untuk memastikan login. Di fungsi ini ada variabel cek login di sini untuk melakukan cek login apakah username dan passwordnya sudah benar. Jika lakukan cek login tadi, ini kita mengisikan ID atau username-nya sesuai dengan di kolomnya. Jika user tadi sudah di sini ada fungsi lagi is active. Ini menunjukkan user itu sudah aktif atau belum, dan cara pengaktifannya harus melalui admin. Di sini jika usernya belum aktif atau dengan variabel is active sama dengan n, maka akan muncul username belum dikonfirmasi admin, seperti di halaman ini. Ini karena belum dikonfirmasi. Jadi setelah itu akan kembali ke halaman login. Jika user sudah dikonfirmasi, nanti ada if else lagi, di mana ini untuk memberikan perbedaan level admin atau bukan yang login. Ini ada jika admin akan mengarah langsung ke halaman anggota. Jika dia bukan admin, user bukan admin, dia akan mengarah ke halaman user. Lalu kita login menggunakan admin, username-nya admin, password-nya admin. Nah, di sini kita di halaman khusus admin. Tadi user yang daftar Ronaldo, ini bisa kita konfirmasi terlebih dahulu. Itu melakukan konfirmasi. Nah, user sudah bertambah. Tampilan ini semua digunakan di controller anggota. Ini adalah controller anggotanya, di mana terdapat fungsi indeks. Fungsi indeks ini untuk menampilkan halaman ini tadi, halaman keseluruhan ini. Lalu ada fungsi tambah, digunakan untuk melakukan tambah user, seperti kita melakukan registrasi di awal tadi. Lalu ada fungsi hapus. Fungsi hapus yaitu ini, untuk menghapus user. Lalu ada fungsi edit. Fungsi edit jika kita melakukan edit user yang ada dan yang sudah dikonfirmasi. Lalu ada fungsi konfirmasi, yaitu untuk melakukan konfirmasi seperti tadi, mengkonfirmasi user Ronaldo. Sama dengan halnya dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini terdapat pada konfirmasi user. Di sini, di konfirmasi ini berarti kita melakukan aktivasi user. Lalu di atas ini ada laporan PDF. Laporan PDF ini nanti jika kita download data ini tadi akan menjadi laporan PDF. Kita coba buka. Nah, ini tadi data yang di halaman anggota menjadi PDF. Lalu kita coba jalankan fungsi tadi. Kita mulai dari tambah data atau tambah data anggota, di mana di fungsi ini menjalankan controller anggota, yaitu tambah.
memanggil anggota model get all anggota, yaitu ini. Fungsi ini yang akan dijalankan, yaitu kita langsung saja coba isi. Username, dan di sini passwordnya kenapa hanya sekali, karena di sini yang melakukan pendaftaran adalah adminnya, tidak seperti tadi. Yang tadi kan anggotanya bisa melakukan pendaftaran sendiri. Di sini yang melakukan pendaftaran adminnya secara langsung. Jika semua sudah terisi pada controller anggota, di sini kan semua ada form validasi yang mengharuskan kolom harus diisi. Jika ada yang belum terisi, maka kita akan dikembalikan ke halaman tadi untuk melakukan isi ulang. Jika sudah semua terisi, maka akan memunculkan flash data, yaitu berhasil ditambah. Nah, data anggota berhasil ditambah, tetapi datanya belum muncul di halaman data anggota, karena tetap kita harus melakukan konfirmasi user. Di sini saya akan menjelaskan fungsi yang tadi belum terjelaskan, yaitu hapus pasif ini. Fungsi ini digunakan saat melakukan konfirmasi di halaman konfirmasi. Di halaman konfirmasi ini terdapat fungsi hapus, di mana kita tidak menerima pendaftarannya karena mungkin tidak sesuai atau bagaimana ya. Jika kita coba secara langsung hapus pasif ini, fungsi ini, jika kita klik hapus, data anggota berhasil dihapus. Nah, sesuai dengan flash data tadi. Lalu redirect atau dikembalikan ke halaman anggota. Coba kita konfirmasi yang kita tambahkan secara langsung. Konfirmasi. Nah, data berhasil ditambahkan. Lalu kita coba melakukan edit, di mana edit ini yang diedit adalah, langsung saja, yang diedit adalah nama, gender, alamat, nomor HP. Di sini saldo tidak bisa diedit dikarenakan saldo hanya bisa bertambah atau berkurang jika melalui fungsi simpan pinjam. Kita coba edit, kita kasih nama 123, simpan data. Data berhasil diedit dan di sini nama berhasil berubah tes 123. Ini menjalankan fungsi edit. Ini kita memanggil anggota model get anggota by ID, lalu muncul form validasi seperti melakukan pendaftaran. Lalu ini ada fungsi if else, jika masih salah atau belum ada yang diisi akan kembali lagi ke halaman awal. Jika berhasil, maka akan tampil flash data berhasil diedit, yaitu seperti ini. Lalu kita coba melakukan hapus. Di sini kita akan menghapus tes 123. Di sini fungsi yang digunakan berbeda dari hapus pasif. Hapus pasif dikhususkan menghapus data yang ada di halaman anggota konfirmasi, yang kalau di sini hapus berdasarkan ID. Ini akan menghapus di data user yang ada di anggota. Kita coba secara langsung. Nah, data anggota berhasil dihapus. Lalu kita mencoba fungsi fitur simpan dan pinjam. Kita gunakan fitur ini salah satu karena fiturnya sama. Kalau simpan ini berarti menambahkan saldo di anggota. Kalau pinjam, melakukan tambah data pinjam, berarti mengurangi saldo di anggota.
Kita coba simpan, melakukan simpan. Kita tambah data. Kita gunakan data Ronaldo yang kita lakukan di registrasi tadi. Kita tambahkan data 10.000. Tanggalnya hari ini, simpan data. Nah, kita lihat di anggota. Nah, saldo dari Ronaldo bertambah menjadi 10.000 sesuai yang kita inputkan ini. Dimana di fungsi ini kita akan melakukan simpan, berarti di fungsi di controller penyimpanan. Di controller penyimpanan index berarti untuk menampilkan ini halaman ini ya, ada simpan model get all simpan untuk mendapatkan data yang ada disimpan, simpan model. Nah, get all simpan ini mengambil semua data yang ada di database untuk ditampilkan di halaman ini. Lalu ada fungsi tambah. Jika kita klik ini tadi, lalu ada fungsi hapus, di mana fungsi ini menghapus data keseluruhan. Tapi meskipun datanya yang dihapus, saldonya akan tetap bertambah karena di sini hanya history. Kita coba, nah, data berhasil dihapus di anggota, nah, saldonya tetap, karena ini tadi cuma historinya saja yang dihapus. Lalu selanjutnya fungsi barang. Nah, ini kita fungsi barang hasilnya hampir sama dengan simpan pinjam, tapi di sini kita bisa menambahkan gambar, yaitu kita coba ini hanya nama dan harganya untuk melakukan tes saja. Kita coba, nah ini gambar sapu, coba simpan data. Nah, data berarti sapu berhasil ditambahkan. Di sini digunakan di controller barang. Cara kerjanya hampir sama dengan simpan pinjam, cuma di sini kita bisa melakukan edit data tersebut. Kalau di simpan pinjam tadi yang ditampilkan cuma histori melakukan simpan pinjam, tapi di sini kita menambahkan data dan yang tampil adalah data barang, bukan histori penambahan data. Coba kita ini yang tadi kita edit, harganya kita edit. Nah, di sini kita harus tetap menginsert foto tadi, karena kalau tidak menambahkan foto, nah tidak bisa, harus insert foto. Coba tetap kita tambahkan foto tadi, nah tidak berhasil dirubah. Lalu kita coba hapus, data berhasil dihapus. Di sini menggunakan fungsi edit tadi dan fungsi hapus. Lalu kita akan mencoba fungsi API. Di sini terdapat anggota API yang dimana nanti anggota API ini akan memberikan akses untuk ke klien untuk mengakses database yang ada di koperasi ini. Ada anggota API yang digunakan untuk mengakses anggota di klien barang API, jadi klien bisa mengakses barang yang ada di database koperasi. Lalu di halaman ordered anggota, ini fungsinya hampir sama dengan anggota API. Jika anggota API mengambil data, di ordered anggota ini kita bisa mengurutkan data berdasarkan saldo. Lalu ada pinjam API di sini
data atau histori peminjaman yang ada tadi dapat kita ambil atau kita ambil untuk klien. Jadi klien dapat mengakses histori peminjaman. Di sini simpan API sama saja seperti pinjam API. Lalu kita coba melakukan tes di aplikasi Postman. Nah, di sini sudah ada localhost koperasi anggota API, di mana anggota API tadi digunakan untuk mengambil data anggota. Kita coba send, get, lalu send. Nah, di sini data anggota dapat ditampilkan. Lalu coba kita pinjam API. Nah, data atau histori dari peminjaman berhasil ditampilkan. Dan di sini memang datanya cuma satu. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini cuma satu. Nanti klien dapat mengakses API melalui alamat ini. Jadi klien dapat menampilkan histori pinjam peminjaman seperti di server ataupun menggunakan anggota API untuk klien mengakses data anggota. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UAS kami, yaitu mengenai membuat sistem informasi berbasis uh, web, yaitu dengan menggunakan Laravel. Untuk Laravel yang sendiri, kami membuatnya digunakan untuk membuat klien. Jadi langsung saja, ini adalah tampilan awalnya. Di sini kami menggunakan tampilan dasar dari Laravel, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Untuk fiturnya yaitu hanya dua. Yang pertama, dia bisa mendapatkan data dari reserver, dan yang kedua, dia bisa melakukan CRUD pada data login akun user. Jadi untuk tampilan awalnya, di sini kami hanya perlu mengotak-atik pada welcome.blade di sini. Lalu untuk yang selanjutnya, saya akan mencoba langsung ke tampilan home-nya. Untuk tampilan home, di sini diharuskan untuk melakukan login dulu out-nya, karena pada roots-nya di web sudah dimasukkan ke dalam middleware out, sehingga sebelum masuk ke barang harus melakukan login terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan dari REST API yang saya dapatkan dari server. Hasilnya seperti ini. Bila kita menambah data barangnya dari server, yang di klien seharusnya juga ikut berubah. Ketika klien kita refresh, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara kami melakukannya adalah perlu memanipulasi data yang kita dapat dari REST API. Yaitu ketika kita mencoba mengeget data dari barang API, dari kita mengeget barang, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk cara menampilkannya, karena di sini bentuknya string, kita bisa mengakalinya di bagian saat menampilkannya, yaitu menggunakan link secara online, atau mungkin karena
server linknya kita ngelingkan gambarnya menggunakan gambar yang ada di server. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk variabelnya stringnya gambar tadi dapat dari server, sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Lalu untuk program yang ada di controllernya, dia nge-get-nya kami menggunakan Gazelle. Jadi hasilnya seperti ini. Karena untuk reservernya hanya menggunakan index get, jadi untuk get-nya di sini bisa dikosongi, sehingga hasilnya seperti ini. Dia return view dengan tambahan variabel anggota, yang dimana result ini diambil dari reservernya, seperti itu. Lalu untuk fitur yang selanjutnya yaitu adalah mengedit dan menghapus data diri, seperti ini. Untuk edit profile, hasilnya bisa berubah seperti ini, dan ini juga berubah. Untuk menambah akun baru, bisa menggunakan register yang sudah disiapkan Laravel sebelumnya saat melakukan instalasi Laravel UI. Setelah di sini kita akan mencoba fitur yang selanjutnya, yaitu adalah menghapus delete profile. Setelah dihapus, maka dia akan secara otomatis kembali ke halaman login, dan ketika kita coba login lagi, maka hasilnya tidak akan ada karena tadi sudah dihapus. Untuk kode programnya sendiri, pada roots-nya atau mungkin yang tampilan awalnya, untuk yang menampilkan itu ada di sini. Dia ada di bagian menampilkan out user, name-nya seperti ini, dan juga nanti ada drop down data diri. Nah, drop down data dirinya di sini dia akan meredirect ke user, di mana isinya /user itu pada di roots-nya berisi view home. Jadi kalau kita membuka data diri, maka akan return view kan home, dan isinya home adalah seperti ini. Dia berisi data diri yang tadi sempat kita buka, di mana isinya seperti ini. Dan untuk melakukan edit profile sama hapus profile juga sama. Kami menggunakan jobsheet tutorial yang ada jobsheet sebelumnya, sehingga hasilnya seperti ini. Dan untuk kontrolnya juga pun sama. Hanya perlu seperti ini saja. Mungkin hanya itu yang bisa kami buat dalam membuat sistem informasi berbasis Laravel, karena kami sendiri masih belum terbiasa menggunakannya. Selain itu, menurut kami Laravel ini masih sangat luas, dan kami belum terbiasa untuk mengeksplornya karena terlalu banyak dokumentasi yang masih belum bisa kami pahami. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.